Halo sahabat Pabi, Tribun Ahli Muda Indonesia dimanapun Anda berada. Pada hari ini, saya host Pabi Jaya, Dr. Asrul Hadi, SPB Finax, dan co-host Dr. Hengki Setia Hadi, SPB Finax MH, mendapat kehormatan untuk mewawancarai brainstorming dengan yang terhormat Ketua Perhimpunan BTKV seluruh Indonesia dan juga anggota Majelis Disiplin Profesi Dr. Prasetyo Edi, SPBTKV SH. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam. Selamat datang di sini. Kami merasa sangat terhormat, Dokter punya waktu untuk kami di sini. Ya. Nah, untuk itu kami akan membuka pertanyaan, Dok. Sambungan dengan politik alur pemerintah, keinginan bagaimana bisa dokter-dokter bedah umum itu ikut serta dalam pembangunan atau turut serta dalam pemerataan pelayanan kesehatan di seluruh pelosok negeri ini. Apa strategi yang bisa dikembangkan untuk hal ini, Dok, supaya bisa terjangkau semua? Silakan, Dok, karena dokter sebagai punya pengalaman banyak. Terima kasih, Dok. Oke, terima kasih Dr. Asrul. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih sekali atas undangannya di podcast hari ini. Pertanyaan Dr. Asrul itu berarti saya harus memakai kaidah saya sebagai ketua perhimpunan dulu. Jadi kalau kita bicara masalah pemerataan, maka yang head to head terhadap kalimat itu adalah jumlah anggota. Ya. Jadi kalau jumlahnya sedikit, itu butuh effort yang besar untuk memeratakan pelayanan. Di TKV yang 250 orang itu sedikit itu. Jadi effort saya untuk memeratakan pelayanan itu luar biasa effortnya. Kalau misalnya ini dilakukan oleh bedah umum, effortnya nggak terlalu besar. Karena memang hari ini volume SDM bedah umum sangat besar. 4.000. 4.000 itu luar biasa. Artinya seorang leader dari bedah umum tidak terlalu sulit untuk bisa melakukan praktek keprofesian di ujung-ujung perbatasan negara misalnya. Jadi itu dulu. Kata kuncinya konsepnya volume dulu. Jadi menurut saya nggak heran kalau misalnya Pak Menteri Kesehatan itu sangat percaya terhadap bedah umum. Nggak heran. Kenapa? Pak Menteri sebagai wakil negara, wakil pemerintah di bidang kesehatan, pasti akan menyasar pada spesialis apa sebetulnya yang mampu menghandle dalam konsep pemerataan kesehatan. Ya. Itu dulu. Jadi itu dulu yang mau saya sampaikan. Kalau bicara strategi, bagaimana kita punya SDM sedikit, tapi bisa mengikuti kaidah itu, barangkali akan saya jelaskan kemudian. Mungkin, Dok. Kalau kemudian itu untuk mendukung regulasi itu, Dok, kan bukan tidak mungkin juga selama ini kan ada beberapa kompetensi bedah umum yang dimilikinya itu terhambat. Bagaimana kita bisa mendukung atau dari majelis disiplin profesi mendukung secara legal tindakan-tindakan yang teman-teman ini lakukan di pelosok-pelosok sehingga tidak terjadi namanya sengketa medis, Dok. Apakah ada dukungan ataukah ada revisi mungkin atau bagaimana? Silakan, Dok. Ya, jadi kalau bicara legal, maka kita pasti bicara clinical privilege yang diberikan direktur. Jadi kalau kita bicara share kompetensi antara bedah umum dan bedah sub, maka yang kita harus perhatikan dan tegakkan benang bahasa itu dimulai dari clinical privilege yang diberikan oleh sejawat bedah umum. Ya. Kalau misalnya clinical privilege itu clear, diberikan direktur sebagai pimpinan tertinggi dalam Pasienkes untuk mengerjakan sesuatu, maka secara de facto, secara de jure aman tuh. Aman setidaknya pada kaidah nomor 1 disiplin kedokteran pada zaman dahulu dan kesehatan pada saat sekarang, bahwa nomor 1 itu bunyinya adalah melaksanakan praktek keprofesian dengan kompeten. Jadi artinya apa? Artinya sebetulnya di situ ada kaidah kompetensi ditinjau dari aspek yuridis dan de facto. Jadi secara de jure sudah dapat tuh clinical privilege ya. Jadi dari segi de jure sudah aman tuh
sejawat bedah umum ya. Sekarang bagaimana memadu padankan clear min dan clear-nya, clear dan clean-nya pada aspek de jure itu harus berpadu padan dengan aspek kompetensi materialnya. Jadi aspek substansi lah yang menurut saya hari ini menjadi PR besar bagi Perhimpunan Bedah Umum Indonesia. Sehingga ini sinergi. Sinergi itu artinya bahwa kompeten secara de jure tertulis, formil, tentu sinergi dengan materialnya, substansinya. Itu dong. Menyangkut dok, kan kini kita nanti akan analis Iwan. General surgeon itu bedah umum itu sangat banyak bersilangan dengan beberapa profesi. Kita tahu juga ada namanya Permenkes tentang kompetensi ya dok ya. Nah bagaimana ini Majelis Disiplin Profesi mengawal ini dok, supaya dengan kawalan keamanan yang baik ini teman-teman ahli bedah itu bisa bekerja dengan aman tanpa ada sengketa saling klaim. Silakan dok. Ya, jadi mungkin bahasanya adalah bukan mengawal tapi menjadi hakim yang baik ya untuk problem di SAR kompetensi ya. SAR kompetensi ini nggak pernah selesai. Jadi problem SAR kompetensi itu nggak pernah selesai. Apalagi kalau misalnya masuk dalam pengaduan. Ada di beberapa titik sampai pada permintaan rekomendasi pidana. Jadi seperti yang saya sarankan bahwa pegang dulu clinical privilege. Untuk de facto-nya yaitu kompetensi material, saya pikir sudah saatnya ya di tempat-tempat pendidikan mengikuti arah angin hari ini ya. Arah angin hari ini adalah bahwa bedah umum diharapkan mampu ya berkompeten untuk menangani kasus-kasus yang boleh jadi hari ini adalah ranah sub atau minimal ranah SAR kompetensi ya. Jadi paradigma ini sudah harus diikuti oleh para KPS loh. Nah sesudah undang-undang baru dok ya. Iya, para KPS aku tidak suka. Suka atau tidak suka? Iya. Jadi para KPS. Karena apa? Karena memang saya paham ada titik-titik pendidikan tertentu, di center tertentu ya, yang materi daripada bedah umum berbeda-beda bergantung pada apakah di situ ada pendidikan bedah sub apa tidak. Saya paham itu. Tapi harus terpesankan mulai sekarang kepada para staf pengajar untuk memperhatikan kaidah itu. Jadi kata kuncinya itu bahwa secara formal sudah oke. Ya. Tapi untuk pemenuhan kaidah substansi material kompetensinya itu sudah menjadi tugas para guru-guru untuk memenuhinya ya. Demikian. Artinya apa, harus sinergis dengan political will pemerintah yang undang-undang yang berlaku dok ya. Sekira titik. Dok Haiki mungkin ada pertanyaan silakan dokter Hendy. Jadi begini dok ya, tadi sedikit disinggung masalah pendidikan, kemudian ada SAR kompetensi dan sebagainya. Kita tarik ke belakang lagi nih dok, kalau pertanyaan saya ini. Jadi yang menentukan sebuah pendidikan itu adalah yang disebut dengan kolegium dan sarana pendidikannya. Nah, ini sering sekarang ini kolegium itu tidak seperti kolegium yang lama, atau kolegium itu membuat suatu pendidikan yang ada yang dikurangi dan sebagainya. Padahal ranah-ranah ini sebetulnya yang dulu ya, yang disebut kalau kita kompetensi lama itu bisa diberikan, tetapi makin lama makin disurutkan. Nah, sedangkan kita tahu bahwa kolegium ini ada perubahan juga dalam peraturan. Saya ingin pendapat dokter saja selaku majelis disiplin bahwa ini nanti akan bagaimana arahnya. Apakah kalau memang ada regulasi untuk membuat suatu pengembangan dari kolegium yang lama diberlakukan, maksudnya kurikulum kolegium lama diberlakukan lagi, kemudian organisasi kolegium yang harusnya dibentuk dengan solid ini bisa mengawal,
nanti goalnya ke hilir adalah majelis disiplin. Ya. Majelis disiplin tadi dibilang sebagai hakim yang baik. Tentunya dengan ditarik ke belakang melihat ini semua, oh yang ideal itu bagaimana gitu. Sehingga seseorang bedah umum dari dididik sampai dia melakukan praktek itu akan beririsan kompetensi itu tetap saja berjalan dengan baik, dan terutama lagi Bapak Menteri mengatakan aksesnya harus terjangkau. Jadi sebenarnya kalau kita jumlah bedah paling siap nih bedah umum untuk menjangkau akses ke semua pelosok gitu. Tapi itu juga harus diberi legal format, diberi tadi clinical privilege yang baik. Yaitu pandangan dokter tentang dari hulu ke hilirnya bagaimana? Monggo. Ya, jadi memang Pak Menteri ya, Menteri Kesehatan ya, sebagai hulu dari seluruh pengawalan praktek penyelenggaraan pelayanan kesehatan ya, sesuai dengan pasal 421 Undang-Undang 17, bahwa memang pemerintah pusat dan pemerintah daerah itu punya kewenangan memberikan pembinaannya terhadap seluruh praktek penyelenggaraan nikah. Jadi bukan sesuatu yang aneh kalau misalnya kolegium itu memang setidaknya mengikuti arah dari sang pemberi kebijakan dari penyelenggaraan praktek keprofesian. Saya pikir hari ini clear, kita sudah selesai dengan pembicaraan Undang-Undang 17. Artinya kita harus melihat 421 sebagai acuan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah bertanggung jawab terhadap pembinaan dan pengawasan. Sehingga mungkin dari titik itulah kita harus mulai berporti entry membahas kolegium. Kolegium kan sebetulnya founding fathers-nya sebuah pelayanan ya. Kalau misalnya ada pelayanan, misalnya secara kompetensi, maka kita harus tanyakan pada ketua kolegium ya. Jadi bukan sesuatu yang luar biasa menurut saya bahwa kolegium itu harus berinteraksi dengan baik sama wakil pemerintahan, wakil kesehatan. Wakil pemerintah di bidang kesehatan itu Pak Menkes. Ya. Jadi harus berkoordinasi dengan baik. Rasanya kata-kata itu yang paling pas. Atau adaptif kolaboratif berkali. Adaptif kolaboratif baru saya. Jadi saya pikir kita nggak usah terlalu alergi ya. Iya. Sama kolegium kesehatan hari ini ya. Jadi saya yakin ya. Saya kok nggak percaya ya. Seorang Menkes itu bisa drive ketua kolegium dan anggota kolegium kesehatan ya. Saya pikir kalau kita lihat ya, ketua kolegium kesehatan itu sebetulnya adalah orang-orang yang lapis kedua, lapis ketiganya, ada beberapa yang lapis satu, seperti regenerasi, seperti BTKV ya tuh. Itu lapis satunya kolegium. Himpunan kalau BTKV ya. Kalaupun lapis 2, itu sebetulnya adalah lapis 2 kolegium zaman dahulu. Artinya apa? Artinya juga orangnya ya tidak ada yang dilakai. Kalau saya ya, di himpunan saya ya, kebetulan himpunan saya ini kolegiumnya ya cuma satu ketuanya, tunggal ya. Ketua kolegium zaman dahulu yang jadi ketua kolegium kesehatan saat ini. Bukan berarti diskusi yang di internal himpunan terhadap ilmu PTKV itu berhenti gara-gara ketua kolegiumnya berhenti. Ketua kolegiumnya yang lama juga kepilih menjadi ketua kolegium kesehatan. Bukan berarti ya truck loh. Truck itu artinya tidak ada diskusi loh. Saya percaya sama filosofi begini, bahwa 2 kepala lebih bagus daripada 1 kepala, 3 kepala lebih bagus dari 1 kepala. Kalau hari ini Anda himpunan yang kolegiumnya 2 nih, kolegium kesehatan dan kolegium yang lama, saya kok melihat seperti itu nggak ada masalah ya. Anggap saja memang yang di kolegium perhimpunan itu adalah tempat untuk berkonsultasi. Ya, konsultasi itu kan baik, nggak ada masalah. Artinya Bertukar pikiran. seperti dirasa saja.
Walaupun ketua kolegium tertentu itu muda usia, saya pikir keilmuan itu masih tetap menjadi acuan utama si orang muda kolegium itu. Pastilah saya percaya nggak akan dia melacurkan ilmunya. Saya nggak percaya itu. Kalau misalnya ada Menkes menderai kolegium tertentu, saya nggak percaya. Itu kenapa? Karena saya saksi hidupnya loh. Saya ini kan saksi ada di dua kaki nih. Iya, saya ketua perhimpunan. Saya juga ada di NDP, di mana setiap diskusi berkenaan dengan kolegium, saya ikut ada di situ loh, dalam kerangka konsep KKI. Jadi saya tahu persis bahwa teman-teman yang hari ini jadi ketua ketua kesehatan, nggak ada yang melacurkan ilmunya. Jadi tidak lurus semua, tidak lurus, nggak bisa. Orang bisa melihat dari luar yang kalimat-kalimat yang subjektif. Saya objektif loh. Jadi saya objektif, saya satu-satunya ketua perhimpunan yang ada di jajaran Konsep Kesehatan Indonesia loh. Saya tahu dinamikanya gitu. Jadi teman-teman, saya pikir saya kok mempunyai suatu quote ya, bahwa tak kenal maka tak sayang ya. Betul. Jadi saya barangkali menyuarakan kenalilah diri, baru kita membenci atau menyayangi sesuatu. Tadi saya belum memberi alasannya bahwa alasan kami Perhimpunan Ahli Bahasa Indonesia mengundang beliau karena beliau punya posisi strategis yang unik. Tadi kita dengar dari keterangan beliau bahwa SPBTKV itu, Himpunan Bedah Kardiovaskular itu satu-satunya perhimpunan yang hanya mempunyai satu kolegium tunggal. Itu. Jadi sementara beliau juga adalah masuk di anggota Majelis Dipsip dan Profesi, itu alasannya. Pesan terakhir dok, bagaimana untuk kita dokter-dokter Indonesia, karena kita kan gerah juga dengan jika tidak ada sesuatu yang diselesaikan dengan baik. Mungkin ada pesan dok, silakan dok. Jadi kebetulan saya agamanya Islam. Jadi kita ini harus percaya sama Umaro ya. Umaro itu pimpinan. Jadi kita hari ini pimpinan wakil pemerintah di bidang kesehatan itu kebetulan Pak Menteri Kesehatan. Iya. Saya pikir kita harus percaya sama beliau. Kita percaya sama beliau. Yang penting bagi kami yang praktisi kesehatan adalah bagaimana pelayanan itu berjalan dari Sabang sampai Merauke. Jadi BTKV dengan SDM 250 insya Allah bisa mengikuti amanat dari pelayanan kesehatan dari ujung ke ujung untuk melakukan operasi bedah jantung di perbatasan-perbatasan negara Indonesia dan negara tetangga. Jadi kata kuncinya sebetulnya satu, mengikuti Hirama Umaro itu bukan haram hukumnya. Jadi yang penting saya misalnya sebagai ketua dalam perhimpunan itu harus memperdayakan dengan baik pelayanan di bidang BTKV ya, gitu ya. Jadi siapa yang bisa mendukung pelayanan kesehatan di bidang saya BTKV, maka dialah yang harus kita ikuti, kita apresiasi. Ya, itu sih. Terima kasih dok. Terima kasih yang terhormat Dokter Presentasi Kededi ya, atas waktunya ya yang diberikan pada kami, juga sahabat saya Dr. MG, dan saya sebagai host mengucapkan terima kasih buat semua pihak atas perhatian dan partisipasinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.